Satu kali saya naik taksi, saudaraku yang kekasih. Begitu dia jemput saya di rumah, caranya dia overversnellen, angkat kaki, tekan gas dan seterusnya. Astaga, saya bilang. Kita yang tahu naik mobil pasti, kita yang tahu bawa mobil itu pasti tahu sekali. Ini orang sudah berapa lama bawa mobil. Lalu begitu dia gas, dia lepas koplernya kuat, mobil kami batu-batu. Aduh, saya bilang ini. Sedangkan perjalanan saya itu jauh sekali. Lalu kemudian dia bilang, maaf Pak, saya baru selesai kursus mengemudi satu bulan lalu. Aduh, sudah berani-beraninya bawa taksi di Jakarta yang lumayan ramai dan ini berbahaya. Dan betul, selama di perjalanan bukan dia yang stres, saya yang stres. Saudara bayangkan bagaimana kami bertemu dengan mobil dia rem tiba-tiba begitu. Sebentar dia gas lagi angkat, begini terus. Pokoknya kita begini terus. Wah, saya dalam hati ini lama-lama saya turun aja ini. Akhirnya di mobil itu saya ajar dia, Pak, injak versnellingnya begini, lepasnya begini, Bapak begini. Oh, saya jadi instruktur dia lagi nih. Saudara, saya mau gambarkan ini. Bahwa ketika kita berkata bahwa kita bergantung total kepada seseorang, maka tentunya orang itu seseorang yang punya sesuatu yang pantas untuk kita bergantung kepada dia. Nah, ketika kita bicara tentang Nats hari ini, bicara tentang bergantung total, maka Ayub adalah seorang yang saleh. Perhatikan di dalam ayat itu. Dia seorang yang takut akan Allah. Takut akan Allah ini artinya dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Dia mengenal siapa yang Tuhan yang dia sembah. Dan ayat itu juga berkata, dia menjauhi kejahatan. Ayub tahu Allah yang dia sembah. Ayub tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang punya segala-galanya. Itu sebabnya Ayub bergantung secara total kepada Tuhan. Ayub menggantungkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Karena dia tahu dengan pasti siapa Allah yang dia sembah. Saudara, cerita ini menarik sekali. Nanti saudara baca pasal 2, bahkan kalau boleh sampai pasal 40-an terakhir, 40, 41, 42. Kalau tidak salah kitab Ayub itu berakhir di pasal 42. Dan itu menarik sekali, cerita tentang Ayub ini adalah sebuah realita kehidupan. Nanti lihat di dalam pasal 42 bagaimana Ayub mengalami pemulihan daripada Tuhan. Ayub menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayub tahu bahwa perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan pasti akan ada banyak tantangan. Itu sebabnya di bagian awal Nats ini mencatat kepada kita semua bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang soleh. Bahasa orang-orang teman-teman kita, seorang yang saleh dan soleha. Ya kan? Ayub adalah saleh, seorang yang saleh, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan ketika kita bicara tentang bergantung total atau berserah total kepada Allah, maka tentunya ada alasan mengapa kita harus bergantung total kepada Dia. Dan Nats ini ayat-ayatnya tadi menjelaskannya kepada kita. Alasan yang pertama, saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam bagian firman Tuhan itu. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12 yang tadi sudah kita baca. Saya baca ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Hei, dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Alasan mengapa kita harus bergantung total kepada Allah. Alasan yang pertama ialah karena kita setiap saat menjadi incaran kuasa jahat. Mengapa kita harus bergantung total kepada Allah? Alasan pertama ialah karena kita setiap hari menjadi incaran si jahat. Perhatikan, Alkitab berkata bahwa iblis berjalan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, ada satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 tentang si jahat itu berjalan keliling. Itu di 1 Petrus ada juga dijelaskan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Rasul Petrus menasihatkan jemaat saat itu. Dia katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari setiap orang yang dapat ditelannya, bukan mencari orang untuk dapat dicubitnya, bukan mencari orang untuk dapat diganggu-ganggunya. Tapi bahasa Petrus ini cukup tegas bahwa iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari setiap orang yang dapat ditelannya. Wah, ini serius sekali berarti. Iblis di dalam pembacaan kita di Ayub tadi, dia berjalan mengelilingi bumi, dia berjalan menjelajah bumi, dan dia pasti punya misi. Iblis punya misi berjalan berkeliling. Kenapa? Dia ingin mencari orang yang dapat ditelannya, dan akhirnya orang-orang itu dibawa menjadi pengikutnya. Karena itu saudara, ini penting alasannya mengapa kita harus bergantung total kepada Allah. Karena ada kuasa yang tidak kelihatan itu yang berusaha menelan saudara dan saya. Kalau musuh kita kelihatan, gampang kita antisipasi, bukan? Tapi kalau musuhnya tidak kelihatan, itu masalah. Kalau ada seorang yang datang mau menyerang saudara, saudara lihat dia secara fisik, oh gampang sekali. Saudara bisa hadapi dia, cari kayu atau apa, mau hadapi dia, bela diri kita atau seperti apa, atau kita bisa panggil teman, panggil aparat. Kalau orang datang mau buat apa-apa kepada kita, gampang kalau itu kelihatan. Tapi masalahnya kalau tidak kelihatan, apakah kita sanggup atau tidak? Itu sebabnya Alkitab berkata kita harus bergantung total kepada Allah, karena si jahat selalu mengincar kita. Si jahat itu tidak suka kalau seorang punya bisnis berhasil. Saya kasih tunjuk ini ya. Ayub ini berhasil ya. Ayub itu katakan dia paling kaya loh. Di sebelah timur, dari semua orang di sebelah timur saat itu, dia paling kaya. Nah, iblis paling tidak suka dengan anak Tuhan yang kaya, yang berhasil. Dia pasti akan berusaha bagaimana caranya supaya menelan bisnis dan pekerjaan saudara. Ini jelas sekali. Iblis juga tidak suka rumah tangga Kristen itu harmonis. Maka dia akan menaruh benih-benih tertentu di dalam rumah tangga itu supaya tiap hari kerjanya mereka ribut, bertengkar, berdebat yang tidak ada akhirnya. Jadi kalau sudah mulai berdebat di rumah, bertengkar di rumah, hati-hati, jangan-jangan itu benih yang iblis kasih. Cepat-cepat rem-rem lah. Karena iblis paling tidak senang rumah tangga Kristen itu harmonis. Iblis itu menaruh
Aduh, dia iri, dia jengkel, dia tidak senang. Makanya kalau bertengkar di rumah, cepat rem-rem lah. Khusus yang berkeluarga nih. Amin. Tapi iblis juga tidak senang anak-anak Tuhan memiliki hubungan yang harmonis dengan pasangannya. Mau pacarnya, tunangannya, iblis paling tidak suka, seksi batalin ini. Dia paling tidak suka. Dia akan timbulkan, dia akan pakai segala macam cara untuk mengakhiri hubungan saudara. Bukan di Januari saja, bisa di Februari, bisa di Maret. Iblis tidak suka lihat bagian firman Tuhan ini. Iblis bilang, kan kau yang berkati dia, kan kau yang lakukan semuanya, cobalah kau ambil semuanya. Iblis iri, dia tidak senang. Dia tidak senang dengan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berhasil. Dia tidak senang dengan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang pendidikannya bagus. Dia tidak senang dengan mereka yang sukses dalam hidup. Iblis selalu berjalan keliling untuk dilihat. Ah, ini berhasil lagi, ini anak Tuhan. Cari kelemahannya, bagaimana kita hancurin dia. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus bergantung total kepada Tuhan dan miliki kepekaan secara rohani. Kalau ada masalah-masalah terjadi dalam hidup kita, jangan anggap itu hal biasa. Kalau sesuatu yang sedang terjadi di dalam pekerjaan kita dan semakin lama semakin menurun, semakin lama semakin menurun, jangan anggap itu hal biasa. Jangan-jangan ada campur tangan kuasa si jahat yang tidak kelihatan itu yang berusaha untuk menghancurkan. Sebab tadi saya sudah katakan, iblis berjalan mengelilingi bumi. Dia paling benci dengan anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Allah, yang hidupnya saleh, yang hidupnya menjauhi kejahatan. Dia bilang, saya akan bagaimana caranya untuk menghancurkan mereka. Karena itu saudaraku kasih, ini penting sekali. Alkitab hari ini mengajarkan kita supaya kita waspada. Sebab apa? Iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau buka celah dosa, iblis masuk. Kalau buka celah hal-hal yang negatif, iblis masuk. Makanya selalu kita kalau ada masalah cepat selesaikan, berdoa untuk menyelesaikannya dengan baik, berbicaralah dengan kasih, berbicaralah dengan hati yang lemah lembut, supaya iblis tidak beroleh keuntungan di balik semua hal yang kita alami dalam hidup. Amin. Bisa kasih orang di sebelah, hati-hati, iblis sedang mengincar kamu. Iblis sedang mengincar kita. Tetapi jangan takut. Jangan takut karena apa? Kita punya Allah yang maha dahsyat. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Ayub tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Karena itu saudaraku yang kasih, kalau kita baca kisah Ayub ini, dalam keadaan seperti itu pun Ayub tetap takut akan Allah. Dia tetap menjauhi kejahatan dan dia hidup jujur. Pria yang jujur itu susah dicari. Betul? Betul? Cari pria yang jujur itu tidak mudah. Cari pria yang takut akan Tuhan itu tidak mudah. Cari pria yang menjauhi kejahatan itu tidak mudah. Begitu pula dengan wanita. Cari wanita yang jujur itu di akhir-akhir ini juga tidak mudah. Sedang jalan dengan siapa, dia bilang, enggak, saya sendiri. Padahal selingkuh ini. Ya kan? Sekarang ini sulit sekali. Oh, kamu lagi dengan siapa? Enggak, saya di, oh kok ramai banget? Iya, saya di mall ini. Padahal dia lagi jalan dengan orang lain nih. Dia bilang di mall. Kamu di mana nih? Ya, saya lagi OTW, padahal lagi di tempat tidur nih. Kan begitu. Susah sekali.
Tapi saya mau katakan buat kita semua, ingat bagian firman Tuhan ini, kita harus bergantung total kepada Tuhan. Sebab apa? Setiap saat si jahat berusaha mengincar saudara. Makanya perhatikan apa yang saya pernah khotbahkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Itu adalah ayat hafalan kita, bukan? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Si jahat berusaha mencuri banyak hal dari hidup saudara. Dia mungkin mencuri sukacita saudara dengan menghadirkan masalah-masalah. Dia mencuri damai sejahtera di hati saudara dengan berbagai macam masalah yang saudara hadapi. Dan akhirnya dia membunuh saudara. Lalu akhirnya dia membinasakan. Itulah yang dikerjakan oleh si jahat. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya dia berjalan keliling. Ya, dia tidak cari lagi dia punya anggota ya. Anggotanya ini ya, sudah pasti ikut saya nih kan. Dia cari mereka yang hidupnya saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Karena itu berhati-hatilah, milikilah kewaspadaan secara rohani. Bahwa setiap hari kita berhadapan dengan si jahat yang tidak kelihatan. Dan itu harus kita waspadai. Berkali-kali saya berdoa melayani orang-orang yang kerasukan setan. Orang-orang yang dirasuk setan itu, mereka dibawa kontrol si jahat. Kemudian ketika berdoa, ada yang mulai bicaranya aneh-aneh. Oh, saya ini berasal dari Bali. Siapa kamu? Saya ini harimau dari Bali katanya. Wow. Ada yang bilang, saya ini penguasa pantai selatan. Laki-laki, tapi tiba-tiba dia ngomong suaranya cewek. Saya ini penguasa pantai selatan. Oke. Tetapi saudaraku yang kekasih, ketika dilayani, didoakan, diusir kuasa kegelapannya, maka akhirnya orang itu pulih. Mengapa? Bukan pendetanya, bukan manusianya, tapi karena Allah, karena kuasa nama Yesus yang kita perkatakan, yang kita gunakan otoritasnya untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan itu. Akhirnya kuasa itu pergi. Karena itu kalau ketemu orang kerasukan setan, jangan saudara takut. Seseorang yang dirasuk kuasa kegelapan, jangan takut. Ya Des ya, minggu depan bawa Des. Hari Sabtu pelayan-pelayan akan doa itu mereka yang kerasukan. Ya. Kita punya kuasa. Amin. Tapi jangan begitu dibilang doa hari Sabtu ada doa khusus untuk kuasa kegelapan, para pelayan bilang, "Oke, saya macet nih di jalan." Jangan pakai alasan lah. Kayak gitu ya. Saudara ingat, ini kita diberi kuasa. Nanti kalau saudara baca di dalam Injil, kita diberi kuasa. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka. Untuk pertama apa? Mengusir roh-roh jahat. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Terus yang ketiga apa? Baca sendiri. Baca 4 pasal. Saudara, ini saya mau garis bawahi supaya kita mengerti bahwa kita setiap hari ada di bawah incaran si jahat. Dimanapun saudara berada, saudara harus waspada. Tetapi kita juga jangan takut, karena kuasa Allah ada bersama dengan kita. Yang kedua, saudara kekasih, perhatikan, saya mau jelaskan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Mengapa kita harus bergantung total kepada Allah? Ayat 9 dan ayat 10 tadi saya sudah sampaikan buat kita semua. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu.
Alasan mengapa kita harus bergantung total kepada Allah, karena Tuhan atau Allah adalah sumber berkat. Iblis saja akui loh. Dia bilang, kan engkau yang memberkati dia. Sehingga apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kalau iblis saja mengakui bahwa Tuhanlah sumber berkat bagi kita, masa kita tidak mengakuinya? Masa kita ragu? Masa kita kurang percaya? Harusnya kan kita percaya, harusnya kita semakin yakin bahwa Allah adalah sumber berkat. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita bergantung total kepada Tuhan, karena Dialah sumber berkat bagi kita. Dia punya cara untuk memberkati saudara dan saya. Masalah mungkin memang ada, masalah mungkin selalu akan ada dalam hidup kita, tetapi Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Mungkin ada pintu-pintu yang tertutup ketika saudara sedang bekerja, sedang berbisnis, sedang berupaya, berusaha untuk melakukan sesuatu. Sepertinya ada tantangan di depan, seperti ada tantangan. Tapi saudaraku yang kekasih, ingat bahwa Tuhanlah sumber berkat. Dia punya cara untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Dia punya cara untuk memberkati kita. Dan lihat, Dia memberkati Ayub dengan begitu luar biasa. Sehingga di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan begini, mulai dari ayat 2. Berkat apa yang Ayub terima? Pertama, berkat keturunan. Makanya Alkitab katakan, anak-anak itu adalah milik pusaka Allah. Nanti baca Mazmur. Lalu di ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Perhatikan kata dia mendapat. Allah yang memberikan kepada dia keturunan. Tuhan adalah sumber keturunan, sumber berkat, berkat keturunan. Makanya kalau saudara mau menikah nanti yang masih muda-muda, berdoa, Tuhan berkati supaya pada waktunya saya punya keturunan. Amin. Makanya di dalam Ulangan kan dikatakan begini, diberkatilah buah kandunganmu. Ulangan berapa itu? Ulangan berapa? Pasal berapa? 20 berapa? 22 tambah 6, 28. Tidak ada yang salah. Kita tinggal tambah dan kurang saja. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah anak cucumu. Tuhanlah sumber berkat. Mulai dari sekarang saudara berdoa. Kalau saudara mau menikah ataupun sudah menikah dan saudara rindu punya keturunan, berdoa. Sebab memang Tuhan sumber berkat. Dan Ayub mendapat berkat ini. Dia mendapat berkat keturunan. Berapa anaknya? 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bukan hanya berkat keturunan yang Tuhan berikan kepada Ayub, tapi perhatikan ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Saudara, saya mau tanya buat kita semua. Tolong bantu saya untuk hitung ini. Kambing domba, kambing atau domba, 1 ekor sekarang berapa harganya? Ini kita sudah mau masuk ini, nanti saudara-saudara kita mulai akan ada pengorbanan, hari raya kurban dan seterusnya. 1 ekor kambing atau domba itu harganya berapa? 5 juta ada? Ada? Udah sampai? 3 juta? Mudah-mudahan 3 juta dapat. 3 juta kali 7.000 berapa? 21 apa? Miliar. Yakin? Wow. Ini baru kambing domba, 7.000 ekor kambing domba.
Yakin, tidak salah kalkulator saudara. 21 miliar. Tolong di save, karena hitungan berikut muncul. Kambing domba itu 7.000 ekor. Ada pernah yang jadi pedagang onta di sini? 3.000 ekor unta. Unta itu saya baca, saya coba search sedikit, ya yang siap dijual yang standar mungkin sekitar antara 18 sampai 20 juta. Saya tidak tahu kalau referensi itu benar atau tidak. Tapi kira-kira menurut saudara masuk akal enggak unta kira-kira 15 sampai 20 juta? Masuk akal ya? Oke. Taruhlah 20 juta deh. Unta 20 juta kali 3.000 berapa? Astaga. Setelah kalau kita hitung selesai ini, anak-anak Tuhan mau kaya kayak Ayub nih. Kan begitu. Berapa miliar? 60 tambah 21 sudah 81 miliar. Itu baru kambing domba, unta. Lalu 500 pasang lembu. 500 pasang artinya 1.000. Lembu itu seperti sapi lah, kira-kira begitu. Kita tidak pernah lihat lembu ya. Ya kira-kira lembu kayak gitu. Lembu itu punya harga juga mirip-mirip kayak onta. 15 sampai 20 juta. Kalau 1.000 kali 20 juta berapa? 20 miliar. Supaya kita ngerti firman bahwa memang Alkitab bilang dia yang paling kaya di sebelah timur. Dia paling kaya. 500 keledai betina. Ya mirip-mirip lah, kali pukul rata lah keledai 20 juta lah, 500 berapa? 10 miliar. Jadi total semuanya berapa? 111 miliar. Itu baru yang dicatat di sini. Belum dia punya kebun anggur. Belum dia punya ladang ini. Belum dia punya budak-budak. Budak-budak itu pada zaman itu punya harga. Karena apa? Budak-budak itu diperjualbelikan. Saudara lihat bagian firman Tuhan ini. Tuhan memberkati Ayub dengan begitu luar biasa. Itu sebabnya memang iblis akui, memang engkau yang berkati dia, memang. Kalau dengan kekuatan Ayub sendiri tidak mungkin. Dia engkau berkati begitu luar biasa. Sehingga ayat 10 katakan, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Artinya angka-angka tadi itu bukan hanya sekedar sampai di situ, tetapi terus bertambah, 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 dan bertambah. Masalahnya biasanya kalau orang sudah semakin kaya, kalau dia tidak rohani, maka biasa dia lupa Tuhan. Betul? Hampir kaya saja dia lupa Tuhan, apalagi kalau sudah kaya. Begitu. Tapi perhatikan Ayub tidak seperti begitu. Nanti lihat, baca sampai pasal terakhir. Ayub benar-benar menyadari bahwa semua yang dimilikinya itu karena berkat dari Tuhan. Pertanyaannya, ketika saudara diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa, lalu kemudian di satu titik Tuhan mengizinkan semua berkat yang saudara miliki itu diambilnya kembali, kira-kira respon saudara seperti apa? Iblis bilang kepada Tuhan, Tuhan, kau yang berkati dia. Iyalah, karena engkau memberkati dia, maka dia hidup takut akan engkau. Engkau memberkati dia, maka dia terus menghormati engkau. Tapi coba sekarang, izinkan semua berkat yang engkau beri kepada dia itu habis, ludes, maka dia akan mengutuki engkau, kata iblis. Iblis bilang, dia pasti akan meninggalkan engkau. Tapi lihat, pada dasarnya memang Ayub ini seorang yang sangat saleh, seorang yang hidup takut akan Allah, seorang yang menjauhi kejahatan, maka kekayaannya tidak mempengaruhi karakternya. Saya ulang. Pada dasarnya karena Ayub itu seorang yang jujur, dia hidup takut akan Allah dan dia menjauhi kejahatan, maka meskipun Tuhan sudah menambah-nambah kekayaan di dalam hidupnya, itu semuanya kekayaannya tidak mengubah karakternya untuk meninggalkan Allah.
Saya bertemu dengan banyak orang yang kaya, yang awalnya berdoa, Tuhan berkati saya, tetapi ketika dia sudah diberkati dengan luar biasa, dia tinggalkan Tuhan. Artinya apa? Kekayaan dapat mengubah karakter seseorang. Kekayaan dapat mempengaruhi seseorang untuk meninggalkan Tuhan. Ada contoh yang lain, Salomo. Salomo waktu dia belum punya apa-apa, belum punya yang banyak, dia berdoa, Tuhan beri kepada saya hikmat untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, supaya bisa mengadili umat Tuhan dengan jujur, dengan adil. Lalu Tuhan bilang kepada Salomo, oke Salomo, karena engkau cuma minta hikmat, maka saya juga akan kasih kepada kamu kekayaan, kehormatan, dan saya akan berikan kepada kamu semuanya. Tapi coba lihat akhir dari hidup Salomo. Semakin dia kaya, dia cari istri tambah banyak. Ada 700 tambah 300, 1000. Mungkin itu satu-satunya manusia di dunia yang istri yang paling banyak, Salomo. Itu gimana ya? Bicara keadilan sosial itu bagaimana ya? Saya sudah tidak bisa membayangkan bicara tentang keadilan sosial bagi mereka yang punya istri banyak. Saya nggak ngerti. Dan akhirnya sampai di titik akhir dari hidup Salomo, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti saudara lihat, Salomo ikut pengaruh istri-istrinya itu, lalu kemudian mereka mulai membawa dia, mencondongkan hatinya untuk menyembah berhala-berhala. Tapi menariknya Ayub ini beda. Waktu Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami situasi yang sulit, pada satu hari itu semua yang dia miliki itu lenyap, ludes. Perhatikan, semuanya lenyap, semuanya ludes. Apa yang Ayub bilang begini? Apa yang Ayub katakan? Ini orang hebat yang mengerti bahwa Tuhanlah sumber berkat. Ayub bilang begini di ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pernah saudara kehilangan uang 1 miliar atau 2 miliar? Atau enggak 1 miliar deh? Ratusan juta pernah kehilangan? Apa respon saudara secara natural, secara manusia? Bagaimana? Ya udah. Iya. Ya udah, mau dibilang apa lagi? Ya kan? Ya udah, nanti kita cari lagi deh. Kan begitu. Ya, kalau orang punya sikap begitu bagus, artinya dia punya mental kuat untuk terus fight. Tapi kalau ada orang yang katakan, ya sudah kalau begitu mati saja sudah. Aku tidak sanggup lagi menerima semua derita ini. Pergilah dia ke tempat karaoke, lalu dia menyanyi lagu itu, membayar uang untuk nyanyikan lagu itu berulang-ulang, dan dia berpikir dia pulang dari situ dia mengalami kesembuhan secara batin, jiwa dan roh. Tapi ternyata pulang bukan tambah baik, tapi dia tambah masalah. Ayub ketika dia mengalami situasi yang sulit itu, dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ayub sadar waktu dia dilahirkan, dia tidak bawa emas 1 kilogram. Pernah ada di rumah sakit, yang kerja di rumah sakit atau para dokter yang kerja, lalu saudara pernah menyaksikan ketika ada seorang dilahirkan baik, lahir, begitu bayinya keluar, ari-arinya keluar, kemudian emas 1 kilo juga ikut keluar. Wah, itu kalau ada itu pasti heboh itu. Pasti orang-orang akan tanya, bagaimana caranya ini terjadi? Tidak ada, bukan? Tidak ada seorang pun yang membawa apa-apa ke dalam dunia. Dengan telanjang aku datang, kata Ayub. Dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Makanya saudara-saudara kita yang biasa menguburkan jenazah
dengan hanya pakai satu lembar kain saja. Memang falsafah mereka itu seperti ini. Datang ke dunia ndak bawa apa-apa. Maka ndak usah kasih peti yang mahal-mahal. Satu lembar kain saja. Tapi saya juga tidak bilang kalau ada yang meninggal dikasih peti itu salah. Oh tidak. Itu juga bagian dari kita menghormati kan. Memberikan yang terbaik. Tapi saudara, beberapa kali saya mengikuti kegiatan atau penguburan orang mati. Saya kadang-kadang agak sedikit miris. Karena orang-orang itu saya tahu. Waktu si almarhum atau almarhumah itu hidup, anak-anaknya tidak pernah membelikan kepada dia pakaian-pakaian yang cukup baik, sepatu, sandal yang cukup baik, emas atau perhiasan yang cukup baik untuk dipakaikan, untuk dia nikmati selama hidup. Tetapi begitu orang tuanya meninggal, anak-anaknya mulai rebutan. Jangan, peti mati saya harus beli. Karena ada falsafah tertentu, kalau peti mati itu dibeli oleh seorang anak, maka anak itu pasti akan dapat berkat double, 2 kali lipat. Makanya ketika satu waktu saya di satu tempat, lalu anaknya itu ada beberapa, yang satu katakan, "Ndak boleh kamu beli." Yang satu bilang, "Sudah saya saja." "Ndak, kita harus bagi rata." Jadi kalau peti itu harganya 30 juta, bagi 7 orang. Supaya berkatnya mengalir sama-sama katanya. Ndak apa-apa sih. Kalau mau beli peti mati seperti itu ndak apa-apa. Tapi bukan falsafahnya itu. Tapi saya mau kembali ke cerita tadi saya. Ada yang selama hidup orang tuanya tidak diperhatikan dengan baik-baik. Begitu sudah meninggal, sudah jadi jenazah, jasad. Tolong cari make up yang bagus di mana ini. Tolong dulu, cari apa itu perias jenazah ya. Ada ya di Jakarta kayaknya ada. Perias jenazah, tolong cari supaya datang dulu. Make up dulu baik-baik. Sehingga satu kali saya pergi ke satu tempat, saya ikut di situ bagaimana prosesi untuk jenazah itu di make up. Saya ikut di situ dan saya lihat, wah dia datang bawa itu box make upnya itu kayak make up artis itu yang dibuka begini, di atas ada, di bawah ada tuh. Lalu lampu-lampu lagi di dalam itu, di box itu kan. Kemudian mulai dikasih cuci dulu mukanya, pelembabnya segala macam, sudah semuanya, kemudian ditaruh ini, kemudian untuk make up jenazah itu kurang lebih dari 1 jam. Ini dulu semuanya, oke. Rambutnya disak lagi, kemudian dikasih hairspray kayak orang hidup disanggul gitulah. Itu. Semua bagus sekali. Taruh lipstiknya, kasih blush on sedikit, jadi sepertinya dia tidur dan dia senyum. Tidak apa-apa sih, tidak salah. Tetapi yang masalahnya kalau selama dia hidup, anak-anaknya tidak memperlakukan dia seperti itu, tidak memberikan sesuatu untuk dia nikmati selama hidup, itu yang jadi masalah. Ngapain kalau sudah meninggal baru beli sepatu mahal-mahal kasih di situ? Dia tidak nikmati lagi. Hanya mau kasih tunjuk bahwa anak-anaknya memperhatikan dia, tapi orang-orang yang tahu mereka, orang-orang bilang, selama hidup mamanya ndak diperhatikan, mamanya ndak pernah diantar ke salon, mamanya ndak pernah diajak kerimbat. Begitu meninggal baru rame-rame supaya orang-orang datang mulai bilang, "Ih, oma senyum ya, ih cantik sekali oma ini." Oma ndak tahu dia sudah pergi. Saudara, saya mau katakan ini buat kita semua. Ini pelajaran penting untuk kita. Ayub katakan, "Aku datang dengan telanjang, aku kembali juga seperti itu." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maksudnya Ayub katakan, Tuhan, Engkaulah sumber berkat. Amin. Kita harus mengerti bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Dia adalah sumber kehidupan. Bukan hanya harta, bukan hanya keturunan, tetapi nafas kita pun dialah pemiliknya. Setiap tarikan nafas kita,
setiap detakan jantung kita itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Lihat Ayub mengucap syukur kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, ayat yang ke-21, terpujilah nama Tuhan. Dia memuji Tuhan dalam setiap situasi kehidupan yang dia hadapi. Dalam situasi sulit ketika dia sedang terpuruk pun dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayub tidak mengomel. Ayub tidak menggerutu. Dia tidak bilang, Tuhan kenapa ini begini dan begini dan begini. Dia punya pengertian yang jelas tentang kehidupan dan tentang Allah yang dia sembah. Maka dia memuji Allah, dia menyembah Allah, dan dia bilang begini, aku bergantung total, aku berserah total kepada Engkau Tuhan, sebab Engkaulah yang memberi, Engkaulah juga yang mengambilnya. Saudara, ini penting saudara. Kalau hari ini atau hari kemarin saudara kehilangan sesuatu, jangan terlalu tangisi berlebihan. Memang kalau kita menangis itu hal yang biasa, natural sekali. Tapi jangan berlebihan. Kalau saudara kehilangan sesuatu minggu lalu atau bulan kemarin, jangan menangisinya secara berlebihan. Tetapi saudara dan saya harus memiliki iman sama seperti Ayub. Ayub punya pengharapan. Dan kalau saudara lihat di dalam Ayub bagian terakhir pasal 42, izinkan saya membaca bagian firman Tuhan ini. Perhatikan bagian itu di Ayub pasal 42. Di sana dikatakan begini. Ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Sebab aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maksudnya begini, waktu Ayub dalam keadaan susah, teman-temannya itu ngomong yang macam-macam. Ada yang menghakimi dia, ada yang mengatakan Ayub salah, Ayub berdosa dan seterusnya. Tapi di bagian akhir dari perjalanan hidup Ayub itu, Ayub dibela oleh Tuhan. Tuhan bilang kepada teman-teman Ayub, bawa 7 ekor lembu jantan dan yang lain, pergi dan persembahkan, supaya aku tidak menganiaya kamu. Kamu sudah melakukan hal yang salah kepada hambaku Ayub. Lalu ayat 10, perhatikan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Perhatikan, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dulu. Lipat 2 saja apa yang tadi sudah kita sebut atau lihat di bagian awal. Berapa? Kalau ditotalin kekayaan Ayub saat itu berapa? 200, kurang lebih 200-an miliar lebih. Tuhan pulihkan Ayub. Tuhan memberikan semua yang terbaik kepada Ayub. Sebab apa? Ayub tahu siapa Allahnya. Ayub bergantung total kepada Allah. Dalam situasi yang paling sulit, Ayub menyembah. Dan ini teladan untuk kita. Kalau saudara ada di dalam situasi yang sulit, jangan mengeluh, tapi menyembah Allah. Bawa dalam doa. Berserahlah sepenuhnya kepada Allah. Minta dia memulihkan kita. Dan kalau semua peristiwa yang kita hadapi itu adalah bagian dari Tuhan mengizinkannya sebagai proses, maka percayalah Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Tuhan pasti akan menolong kita. Dia pasti akan memberikan semua yang terbaik bagi kita. Karena itu, bergantunglah secara total kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini menghibur kita semua. Meskipun mungkin hari-hari kemarin
kita sedang ada di dalam situasi yang sulit, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ingat tadi di bagian pertama, kita harus bergantung total kepada Allah, karena setiap saat si jahat sedang mengincar kita. Dia tidak senang dengan keberhasilan yang saudara raih. Dia tidak senang dengan berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada saudara. Dia tidak senang dengan semuanya itu. Karena itu saudara dan saya harus bergantung secara total kepada Tuhan. Dan yang kedua, alasannya mengapa kita harus bergantung total kepada Tuhan. Karena Tuhan atau karena Allah adalah sumber berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.